Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa bertausiah kembali dengan tema jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mari kita ikuti bersama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa tahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur adalah sebuah amalan yang harus senantiasa kita lakukan kapanpun dan dimanapun kita berada. Tak terkecuali pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita bersyukur atas banyaknya nikmat yang telah kita terima dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga nikmat-nikmat itu kita tidak dapat menghitungnya. Di antaranya nikmat penglihatan yang tidak dirasakan oleh orang buta. Nikmat pendengaran yang tidak dapat didengarkan oleh orang tuli. Nikmat bicara yang tidak diberikan pada orang bisu. Nikmat bergerak yang tidak bisa dilakukan oleh orang lumpuh. Dan nikmat kemampuan serta kesempatan untuk beramal soleh yang tidak dapat dirasakan lagi oleh orang yang telah meninggal. Adapun nikmat terbesar dari semua nikmat itu ialah keimanan yang mendorong kita untuk hadir untuk bisa mendengarkan tausiah pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang begitu mencintai umatnya dan memberikan syafaatnya kelak di hari kiamat kepada orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana tidak ada amalan yang dapat mengantarkan pada ridha Allah kecuali ketakwaan. Sebagaimana tidak ada amalan yang dapat menyelamatkan dari api neraka kecuali adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sehat-sehat semuanya, keluarga merupakan sebuah anugerah yang sangat banyak membawa kebahagiaan bagi setiap manusia.
Keluarga ibarat harta berharga yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Keluarga adalah penyejuk hati yang dapat menghapus setiap kepenatan. Namun sahabatku semuanya, dengan begitu besar peran keluarga dalam mendatangkan kebahagiaan, keluarga juga dapat menjadi fitnah yang melalaikan. Ia adalah ujian yang bisa menjerumuskan ke dalam lubang maksiat. Bahkan keluarga bisa saja menjadi sebab diseretnya seseorang menuju neraka. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kepada setiap hambanya untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Sebagaimana Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Para ulama tafsir telah banyak menerangkan dalam kitab tafsir mereka tentang kalimat Qu anfusakum wa ahlikum naron. Di antara yang mereka sebutkan adalah ucapan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib ketika beliau menerangkan ayat ini secara seraya berkata, ajarkanlah diri dan keluarga kalian tentang kebaikan serta didiklah mereka. Imam Qatadah juga menjelaskan seraya berkata, ayat tersebut di atas memerintahkan mereka untuk mentaati Allah, mencegah mereka dari melanggar batas larangan Allah, mendidik mereka dengan perintah Allah, mendorong mereka untuk taat dan membantu mereka untuk menjauhi penyimpangan syariat. Maka ketika engkau melihat mereka bermaksiat kepada Allah, engkau halangi dan cegah mereka dari maksiat itu. Sebagaimana Imam Mujahid juga berkata tentang ayat di atas bahwa maknanya adalah bertakwalah kepada Allah dan wasiatkanlah keluargamu untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dan Ibnu Abbas juga mengomentari maksud ayat di atas dengan lakukanlah ketaatan kepada Allah, takutlah untuk bermaksiat kepadanya, dan pertahankanlah keluargamu untuk mengingatnya, maka Allah akan menyelamatkanmu dari api neraka. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, dari penjelasan para ulama di atas maka dapat kita pahami dan simpulkan bahwa cara yang tepat, benar, dan yang diinginkan oleh syariat dalam menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan mentaati Allah dan bertakwa kepadanya. Dua hal itulah yang dapat menyelamatkan seorang hamba dari panasnya api neraka. Semua orang tanpa terkecuali meyakini bahwa neraka adalah akhir kehidupan yang menyedihkan, akhir kehidupan yang menyengsarakan. Bahkan jika Allah menghendaki, maka akhir kehidupan seperti itu akan bersifat kekal selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang ingin atau bersedia akhir daripada kehidupannya itu di neraka.
Tidak ada yang mau meskipun akan dibangunkan baginya sebuah istana di dalam neraka. Ternyata salah satu kengerian neraka adalah bahan bakarnya berupa manusia dan batu. Neraka merupakan tempat kembali yang kekal sebagaimana surga juga menjadi tempat kembali yang kekal pula. Oleh karena itu, agar nyala api neraka terus membara, maka dibutuhkan bahan bakar untuk terus menyalakan apinya. Panasnya api neraka tidak dapat dibayangkan oleh siapapun orangnya. Panasnya sekian ribu kali lipat jika dibandingkan dengan panasnya api di dunia. Padahal berada di sekitar perapian di dunia saja, manusia tidak mampu berlama-lama karena hawa api yang begitu panas. Bisa dibayangkan bagaimana jika tubuh manusia dilemparkan ke dalam kobaran api neraka yang panasnya bahkan belum pernah terlintas di benak seorang pun. Manusia menjadi bahan bakar di neraka sebagaimana kayu menjadi salah satu bahan bakar di dunia. Hanya saja setelah dibakar, kayu itu akan menjadi abu dan habis dibawa terbang oleh angin. Berbeda dengan manusia yang akan diutuhkan lagi, lalu dibakar lagi, sehingga mereka merasakan pedihnya siksaannya. Kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keadaan penghuni neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 97. Salah satu bentuk pedihnya azab neraka adalah Allah ciptakan di dalam neraka makhluk-makhluk penjaga yang kejam dan bengis, sebagaimana telah termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa malaikat-malaikat yang kasar dan keras adalah mereka makhluk yang Allah ciptakan dengan tabiat yang kasar, bengis, dan belas kasih pada diri mereka telah dicabut. Ikrimah berkata, ketika penghuni neraka sampai di neraka, maka pertama kali yang mereka temui adalah 40.000 malaikat penjaga jahanam yang wajahnya hitam. Gigi taring mereka suram, serta rasa belas kasih mereka telah dicabut oleh Allah. Mereka tidak memiliki belas kasih sedikit pun meski hanya sebesar biji zarrah. Jika seekor burung terbang dari sebelah pundaknya, maka burung itu butuh waktu 2 bulan untuk sampai ke pundak yang sebelahnya, karena saking besarnya malaikat itu. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Oleh karena itu, mari kita renungi betapa azab neraka amat sangat pedih. Maka marilah kita
jaga diri kita dan keluarga kita dari kesengsaraan yang menghinakan kelak di akhirat. Karena keluarga begitu berarti untuk kita dan api neraka begitu mengerikan sehingga kita diperintahkan untuk menghindarkan diri dan keluarga kita darinya. Lantas pertanyaan berikutnya ialah, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk tugas ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ahli baitihi. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa walidihi. Fa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Artinya, kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya. Demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas sangat jelas menjelaskan bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga secara umum adalah seorang laki-laki yang berstatus suami bagi istrinya atau ayah bagi anak-anaknya. Sedangkan seorang istri bertanggung jawab menjaga rumah suaminya. Kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan mereka yang berada di dalam keluarga kecil, maka hakikatnya memiliki tanggung jawab terhadap keluarga yang besar. Menjaga keluarga dari api neraka bukanlah perkara yang bisa diremehkan. Mendidik keluarga bukanlah pekerjaan mudah, karena mendidik keluarga berarti mendidik diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itulah, salah satu hal yang patut kita renungi dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini ialah Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk menjaga diri dari siksanya dengan menyebutkan ku anfusakum, yang berarti jagalah diri kalian terlebih dahulu, lalu setelah itu barulah Allah menyebutkan wa ahlikum, dan artinya dan keluarga kalian dari api neraka. Bagi seorang ayah, sebelum mendidik anak dan istrinya, maka hendaknya senantiasa melakukan ketaatan terlebih dahulu agar dirinya terbiasa berada dalam ketaatan kepada Allah, baru kemudian mendidik istrinya, yang nanti mereka berdua akan melangkah bersama mendidik anak-anak mereka, keluarga besar mereka, dan kerabat-kerabat mereka. Bisa kita bayangkan kerusakan yang akan terjadi pada sebuah keluarga, misalnya ketika pemimpin dan panutan mereka bukan orang yang taat kepada Allah. Dapat kita perkirakan jika seorang yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengayomi keluarganya agar melakukan kebaikan justru melakukan kemaksiatan, baik hal itu disadari maupun tidak disadari. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga diri kita beserta keluarga kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak akhir dari kehidupan kita adalah surga yang Allah menjanjikan kenikmatan yang kekal di dalamnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, demikianlah tausiah pada kali ini yang bertemakan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tausiah berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.